والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء وحضرات الأمهات المسلمات Majelis Ta'lim Al-Hidayah, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita awali dengan doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan musalla dan majelis ta'lim al-hidayah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, dan jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Ibu siapa tadi namanya? Tohiro. Ibu Tohiro binti Fulan yang telah mendahului kita, semoga ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, diampuni segala salah dan khilafnya, diterima segala amal baik dan ibadahnya. Ala hadiniya wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin katanya yang ini belum dapat kitab. Orang yang ada ya wes lah di bawah. Baik, melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 11. Paling atas, yang atas kiri, bagian kiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi. Dah ketemu? U'allimukum fa idza jaa ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha wala yastatib biyaminihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana, sesungguhnya saya itu yang dimaksud Rasulullah, lakum, untuk kalian semua, untuk kita semua ini sebagai umatnya, bimanzilatil walid, kedudukannya seperti seorang ayah. Kalau walid itu ayah, kalau walad anak. Tidak harokat, tidak arti. Bahwa Rasulullah itu kedudukannya seperti seorang ayah bagi kita sebagai umatnya. U'allimukum, saya akan mengajarkan kepada kalian. Ini kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Apa isi ajaran Rasulullah? Ini kan masih membahas tentang bab istinja, cebok. Fa idza jaa ahadukum al-ghaita, ketika salah satu di antara kalian hendak mau buang hajat, BAB, maka fala yastaqbilil kiblata, jangan menghadap kiblat. Kalau madhep kulon
Sono. Iya kan kiblat belum tentu ngulon kan ya. Ya kalau kita kebetulan orang Indonesia karena letaknya berada di timur Ka'bah, maka ya kiblatnya ngadepnya ngulon. Lah kalau di negara yang sebelah barat Ka'bah berarti kan kiblatnya madhep timur. Kalau negara yang sebelah selatan berarti kan kiblatnya madhep ke utara. Yang dilarang itu menghadap kiblat. Lah kalau kita beli rumah, WC-nya udah jadi, kok WC-nya terus kalau kita nongkrong madepnya kiblat gimana? Oh, ada, saya pernah ketemu. Saya lagi main ke rumah temen, ke rumah orang, bukan temen, saya nggak begitu kenal. Begitu kita mau numpang sholat, begitu masuk ke kamar mandi, itu klosetnya kalau kita nongkrong madepnya sono. Ada. Pernah ketemu kan? Ada. Ya mungkin dulu yang punya rumah itu bukan orang Islam, mungkin bisa jadi. Kemudian dibeli belum sempat renov. Atau kadang memang yang punya orang Islam tapi nggak tahu. Ya kalau tukang kan urut tuan rumah. Naruhnya kan misalnya tukang kan misalnya naruh kan dia tukang rumah kontrol. Masa tukang semaunya sendiri lah ya enggak lah. Lah kalau memang seandainya kalau ada rezeki yang cukup ya dibongkar. Tapi kalau enggak ada duitnya beli rumahnya juga nyicil. Ngontrak, rumah orang. Kalau rumah sendiri mending. Lah kalau ngontrak yang penting ketika nongkrong itu enggak madhep kiblat. Lah agak miring dikit lah. Lah iya misalnya nih kiblatnya ke sono, nih misal ketika nongkrong agak geser sini loh. Kan udah enggak kiblat kan namanya? Nah, yang dilarang itu di ruangan terbuka. Kalau ruangan tertutup sebetulnya hanya sebaiknya tidak madhep kiblat. Sebaiknya tidak, tapi yang dilarang itu ya zaman dulu kan WC gak ada yang ruangan tertutup. Ya zaman saya kecil aja belum ada. WC itu kali dari ujung ke ujung. Kalau pagi yuk balapan ke kali. Lah ketika nongkrong itu jangan madhep kiblat. Atau wala yastadbirha, membelakangi kiblat. Kayak duduk saya ini kan membelakangi kiblat. Jadi ketika buang air, baik buang air besar, sama atau buang air kecil, jangan sampai membelakangi atau ngadep. Lah kalau tadi misalnya posisi klosetnya udah terlanjur, tinggal begini. Dulu saya pernah ngajar begini di anak-anak ngaji. Pak, memang kita madhep kiblat tapi itunya dibelokin gimana? Laki, kalau perempuan nggak bisa ya. Itunya dibelokin, misalnya ke sini dibelokin sini. Laki lah perempuan. Sebetulnya bukan itunya, badannya. Kalau bisa, kalau memang di luar ruangan dan di dalam ruangan hukumnya berbeda. Hadis ini dulu keluar karena dari dulu kan belum ada WC di dalam ruangan, bahwa WC itu semuanya di luar ruangan, di luar rumah. Kan baru sekarang aja. Tapi walaupun begitu tetap diusahakan jangan madhep kiblat atau membelakangi kiblat. Ini ya yang penting madepnya nggak kiblat, tinggal geser dikit aja. Lah ya tadi kan saya contohin umpama kiblatnya ke sono nih. Tinggal geser dikit gini kan udah enggak. Tinggal geser dikit aja. Nah kalau yang punya duit ya sekalian direnov.
Ya cuman kan renov kan ya, biayanya nggak sedikit. Apalagi kalau kata ibu lah, kalau kontrak gimana? Rumah orang. Ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yastatib, dan jangan membersihkan, buang air alias cebok alias istinja, biyaminihi, dengan tangan kanan. Ya kecuali tangan kirinya buntung. Oh, kidal kan berarti tangan kanan kiri masih berfungsi. Kalau buntung, dulu saya punya temen gara-gara main petasan, yang ini nih segini, ya kan nggak bisa untuk istinja lagi kan? Ya udah terpaksa. Lah kalau kidal kan bisa diatur. Kidal itu kan hanya kebiasaan yang diperturutkan. Tetap yang istinja ya yang kiri. Allah menciptakan kanan kiri ini kan punya tugas masing-masing. Ini kanan tugasnya yang dalam tanda kutip yang baik-baik, salaman, tanda tangan, terima duit ya. Tapi kan tangan kanan ini harus ngerti. Nanti kalau udah terima duit, kalau beli jam tangan, beli cincin biar adil. Ini biar kiri nggak komplain, tugasnya biar nggak selalu di belakang. Kalau ini terima duit, beli jam tangan, beli cincin, beli apa kayak ini dibagi. Lah iya ini terima. Ya nanti kalau ini udah semua, ini 5 udah ada semua, beli lagi baru buat sini. Prinsip keadilan. Bahkan ada keterangan itu, tangan ini dijadikan sebagai pelajaran. Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Orang itu jadilah seperti 2 tangan, tapi jangan seperti 2 telinga. Ini kalau nggak salah makalah Imam Ghazali. Beliau bilang orang itu jadilah seperti 2 tangan ini loh. Kalau tangan 2 tangan ini kan tadi udah bagi-bagi tugas. Ya kayak kita di masyarakat ini kan bagi-bagi tugas. Kita di rumah tangga juga bagi-bagi tugas ya. Yang suami nyari nafkah, istri di rumah ngurus rumah, anak-anak tugasnya belajar. Tangan kanan dan kiri ini Imam Ghazali bilang orang hidup itu jadilah seperti tangan kanan dan tangan kiri. Walaupun tugasnya beda-beda tapi nggak pernah iri. Dan kalau minta pertolongan nggak perlu diminta. Kalau butuh pertolongan nggak perlu minta. Tangan kiri gatel, ini kanan nggak perlu diminta, langsung datang. Ya tangan kiri, tangan kanan kok bawa berat capek, tangan kiri bantuin. Nah berarti orang hidup itu kayak 2 tangan. Kalau ada yang kesusahan nggak perlu disamperin, udah pokoknya datang. Tapi wala takun kal udhunain, tapi jangan seperti 2 telinga. Ini telinga walaupun tempatnya satu tempat di kepala, tapi nggak pernah ketemu. Ada telinga kok main ke sini, kan enggak ya? Ini sama kayak orang tinggalnya satu RT, tinggalnya satu gangan, tapi nggak pernah ketemu. Kalau ini pakai anting, yang kiri ngiri, pengen dipakein anting. Maka orang itu jangan kayak kuping. Tetangga punya kulkas, ini pengen punya kulkas. Jadinya malah biar beli kulkas malah panas. Nah, ya, makanya nasihatnya kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah seperti 2 tangan, tapi jangan seperti 2 telinga. Nah itu nasihatnya. Nah itu nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika buang hajat jangan madhep kiblat atau membelakangi kiblat. Dan ketika istinja jangan menggunakan tangan kanan. Wong udah ada tugas masing-masing. Wa an makhulin qala, dari makhul qala, ia berkata naha, melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang idza ayyubala, untuk buang air kecil, kencing,
Bi abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Kalau zaman sekarang ya gak mungkin lah ya, masa buang air di pintu masjid situ. Ini zaman dulu, zaman Rasul itu masjid kan gak kayak sekarang. Masjid zaman dulu itu kayak, ibu pernah lihat gak? Itu ya arena lomba burung dara. Arena lomba burung dara itu kan cuma tanah dipatokin 4 biji gitu. Kalau daerah saya ke sono banyak tuh, BKT ke sono banyak. Tambun ya, iya kan. Lah dulu masjid itu begitu. Ini nggak ada karpetnya, nggak ada keramiknya, ya wes. Makanya pernah ada kasus orang Badui. Orang Badui itu orang, bukan Badui dari Lebak apa mana, bukan. Badui maksudnya itu orang suku Arab yang tinggal di pedalaman, yang tidak mengenal budaya. Tiba-tiba datang kencing di tengah-tengah masjid. Ya dikirainnya bukan masjid, wong cuman ada patok sono 4 biji. Lah datang di tengah-tengah kencing. Lah sahabat yang lihat, apalagi sahabat Umar kan orangnya keras, udah langsung pedang diginiin mau dibacok. Kata Rasulullah, jangan digangguin, biarin selesai itu kencingnya. Lah kalau digangguin nanti kencingnya malah kemana-mana. Udah biarin biar selesai. Tempatnya di pasir, begitu kencing selesai kan langsung nyerap kering lah, langsung diuruk lagi, selesai. Nah ini zaman dulu lah, zaman sekarang keramik lah merah. Lah ini maksudnya, kalau dulu memang larangan ini tekstual, jangan kencing di pintu masjid. Lah sekarang ya jangan ngotori masjid. Ini kadang mohon maaf, moga-moga enggak di sini. Ada salah satu masjid itu marbotnya germengan melulu. Germengan Indonesianya kedumel. Mak asal habis pengajian, sampah makanan di mana-mana. Biasanya saya kan memang ngajar di masjid itu, memang jamaahnya banyak di masjid, terlalu memang gede masjidnya, jamaahnya banyak. Saya ngajar bulanan, sebulan sekali. Nah, merebutnya itu asal pengajian mak bubar. Ya namanya kalau orang dikit gini kan koordinirnya gampang, Bu, sampahnya Bu. Lah kalau banyak orang kan repot kan. Kadang ada yang bawa anak kecil, makanan tumpah karpetnya. Kadang merebutnya mangmeng. Ini mak. Lah kita ini tahu bisa jaga diri. Jangan ngotori masjid. Kalau memang kita makan di masjid atau minum ya bekasnya di gitu loh maksudnya. Kita tahu an-nadzafatu minal, kebersihan itu bagian dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini agak jorok-jorok dikit ya. Bab begini memang bahasanya pas ke situ ya. Idza bala ahadukum, tapi ayat hadis ini aslinya ditujukan ke laki-laki. Idza bala ahadukum, idza bala ketika buang air kecil, kencing. Ahadukum salah satu di antara kalian falyantur. Yantur itu diginiin loh. Indonesianya diapain? Ini loh. Iya. Lah iya diurut ya. Lah iya ini kan tujuannya buat laki-laki bukan buat perempuan. Ketika kencing ini diurut. Kalau perempuan dehem. Dehem Indonesianya apa? Gitu. Sama dehem juga. Takutnya ntar bahasanya beda. Kalau habis makan ini namanya apa? Atau ngomong Jawa. Enggak, yang bahasa Indonesia loh. Dahak mah bukan. Dahak itu yang gitu. Yang habis makan kenyang, biasanya kan sendawa. Namanya unik ya. Nah ini tujuannya buat laki-laki. Salah sama rotin 3 kali diurut. Maksudnya apalagi mohon maaf yang udah usia 50-an itu kan kencing kadang nggak bisa bersih, nggak bisa langsung bersih. Perempuan juga begitu sama. Ketika udah terasa kadang udah kayak tuntas, kadang begitu habis cebok, begitu berdiri kerasa lagi.
Kadang udah kayaknya tuntas, begitu wudu agak kayak orang rukuk kan, kadang kerasa keluar lagi. Apalagi memang klep udah pada kendor. Ayo, apalagi yang dulu udah lahiran 9 kali, 10 kali ya. Lah ya wes gimana lagi wong memang mesin manusia ya begitu kok. Ayatnya ya sering ibu baca kok ya. Wa man nu'ammirhu. Apa lanjutannya? Lah iya kan, apa ayatnya ya? Ya orang kalau dikasih panjang umur itu akan nanti balik seperti dulu kecil lagi. Dulu kecil kalau kencing suka ewer-eweran, nanti tua. Lo ayatnya udah ada masalahnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Wa man dan siapapun nu'ammirhu yang dikaruniai panjang umur, nunakkishu maka akan aku kembalikan fil khalqi seperti dulu awal ia diciptakan. Like dulu yang anak umur 2 tahun, 3 tahun. Lah ya nanti kalau dikasih panjang umur balik gitu lagi. Lah kalau tua kalau kecil imut-imut, kalau udah tua ya tetap imut-imut lah. Kadang kalau melihat orang udah sepuh itu gemesin ya. Pagi dibeliin bubur ayam, minta dibeliin bubur ayam. Bubur ayam kadang dimakan dikit ditaruh, langsung teriak-teriak lagi, "Neng, beliin sarapan, nenek belum sarapan." Itu bubur ayam piringnya aja belum dicuci. Ya kan bocah ya begitu kan ya. Mak jajan, dimakan dikit taruh. Mak jajan lagi. Kita kalau dikasih panjang umur balik lagi kayak begitu. Dulu jalannya ditetah. Ditetah yo. Dituntun kata. Ntar ya begitu lagi. Masalahnya ya Quran ini yang ngomong. Kalau Quran yang ngomong pasti bener. Itu yang dikaruniai panjang umur. Lah kira-kira kita milih kayak yang gimana? Dikaruniai panjang umur ya nanti begitu lagi. Kalau nggak pengen begitu berarti nggak panjang. Lah terus milih yang mana? Sesehat-sehatnya kalau udah lanjut pasti balik. Pikun itu penyakit yang pasti datang, tapi ditunda bisa. Untuk nolak nggak mungkin, tapi ditunda bisa. Caranya salah satu, sering baca dengan bersuara. Apalagi Quran yang dibaca, sering-sering baca dengan bersuara. Maka orang-orang yang rajin membaca Quran sampai umur 70, 80, kadang 90 itu daya ingat masih bagus. Tapi orang yang nggak pernah baca umur 50 kacamata habis baca diginiin tuh. Anaknya diomelin. Kacamata mana kacamata? Kacamata. Pada di sini. Makanya kalau baca sering disuarain. Ya mau baca ya terutama Quran lah ya. Kalau Quran memang bersuara. Yang lain juga baca apa kek? Baca WA, baca apa? Disuarakan. Ya makanya biar gak digituin nama anaknya yang dibaca Quran. Kalau gak Quran ya mungkin baca Barzanji kayak baca apa kayak Ratibul Haddad atau apa baca apa kayak ya biar bersuara kan anak gak protes lah. Kalau baca WA kok bersuara, Assalamualaikum Bu Haji nanti siang jadi pengajian. Lah kok kita bacanya kenceng, apalagi yang dibaca WA grup ya. Ya kalau baca Quran kan kalau ditunda bisa, tapi kalau untuk dilawan nggak bisa. Maksudnya dilawan nggak pikun nggak mungkin. Wong ayatnya sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qatadah an Abdillah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Dari Qatadah, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, naha melarang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang ayyubala, untuk buang air kecil alias kencing, fil hujri. Hujri itu lubang. Lah kalau zaman sekarang ya di WC lah ya, tapi jangan kalau kita lah duduk lah ya. Lah kalau zaman dulu di sawah kan kadang memang sengaja ya. Ada lubang dikencingin, siapa tahu jangkriknya biar keluar gitu. Lah zaman saya kecil dulu kan hobinya nyari jangkrik. Nah, kadang ada lubang segini disiram air. Lah kalau air bawahnya habis kan dikencingin. Ternyata nggak boleh oleh amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu li Qatadah. Maka orang-orang bertanya kepada Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil hujri. Kenapa kencing di lubang kok nggak boleh? Qala, maka Qatadah menjawab, yuqalu, dikatakan bahwa innaha, sesungguhnya lubang itu, lubang yang di tanah, masakinul jin, itu tempat tinggalnya jin. Ntar kencing di situ, jinnya dikencingin, ditabok sama jin, ulang-ulang jalannya menyon. Lah yang hadisnya begitu gimana lagi tuh? Jangan kencing di lubang. Lah kemudian yang ngomong ini kan Qatadah. Qatadah bercerita tentang larangan Rasulullah. Lah kemudian Qatadah ditanya, "Hei Qatadah, kenapa itu kencing di lubang nggak boleh?" Karena di lubang itu tempat tinggalnya jin. Berarti jin itu ternyata bukan di pohon besar ya. Tempatnya di lubang. Ada ular, patok ular. Lah kalau orang-orang yang nggak pernah ngaji, malah kadang supir-supir truk kadang asal begitu kebelet langsung turun pohon kencingin sambil ngomong amit-amit anak bagong mau kencing. anak bagong mau kencing. Lah iya. Ya kalau satu mobil isinya 4 orang, pohonnya 1. Sebelah sakal, dingin muter. Lah di situ ada semut, di situ ada semutnya kan magep-magep. Ya Allah, Rasulullah melarang kencing di lubang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha anit tahaddusi ala qada'il hajati. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yanha, melarang anit tahaddus, ngobrol-ngobrol, ala qada'il hajati, ketika buang hajat. Lagi BAB ngobrol. Ya kalau zaman sekarang sih enggak ya. Kalau zaman dulu mungkin di kali berjejer sambil ngedekem di kali ngobrol. Zaman dulu. Lah sekarang umpama mohon maaf, umpama ibu pagi-pagi udah biasanya jadwalnya kan pagi tuh ya. Pagi ibu lagi ngeden di kamar mandi, tiba-tiba anaknya, "Mak, kunci motor di mana?" Ayo, jawab apa enggak? Lah itu termasuk ngobrol apa enggak? Lah ya kalau dia ngomongnya, "Mak, saya berangkat sekolah ya," kita jawab tinggal ya. Lah kalau tadi nanya, "Mak, kunci motor di mana?" Gitu. Ini kan larangan, Rasulullah melarang ngobrol ketika lagi buang hajat. Lah kalau ada darurat kayak begitu itu tadi, "Mak, kunci motor di mana?" Apakah kita meneng wae? Diem aja. Lah iya, kalau cepet kadang kurang serat kan keluarnya lama, sampai kaki semutan nggak kelar-kelar. Kasihan anak nungguin. Ya wis, jawab ini karena dalam keadaan darurat. Lah kalau nggak ada apa-apa, lah kok sengaja ngobrol, nah itu yang nggak boleh.
Wa yaqulu, dan Rasulullah juga bersabda, la yakhrujur rajulani, tidaklah keluar dua orang, yadribanil ghaita, yang dua-duanya pengen buang hajat, kashifaini aurataihima, yang membuka auratnya, walaupun sama-sama laki-laki atau mungkin bareng sama-sama perempuan. Kalau bisa yo jangan buka aurat yang vital. Fa'in yatahaddasani, kemudian dua-duanya itu saling ngobrol. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sama-sama laki, walaupun sama-sama perempuan, jangan membuka aurat, apalagi aurat yang besar. Aurat besar itu maaf, yang ini sama yang ini. Walaupun sama-sama laki, wong sekarang banyak yang Yanto sama Agus pacaran. Nah, ya kalau Yanto sama Yanti pacaran kan pantas loh ya. Ini Yanto sama Agus. Ya Allah, ini pernah ada orang cerita. Ia kerja di satu perusahaan. Di perusahaannya itu nggak terhitung yang pacaran wadon sama wadon. Yang satu ya dandanya kayak laki, rambutnya dicukur pendek, terus penampilannya kayak laki, tapi ternyata perempuan. Ketika ditegur, ia bilangnya hak asasi manusia. Ia bilangnya katanya ini kehidupan modern. Modern gimana? Zaman Nabi Lut kasus itu sudah ada. Padahal Nabi Lut itu hidupnya sebelum adanya tahun Masehi. Nah sekarang tahun Masehi aja udah 2024. Ini sebelum Masehi kasus lanang aro lanang, wadon aro wadon sudah ada. Dan ini penyakit ini bisa nular. Kita yang punya cucu, punya anak, lihat pergaulannya. Saya dulu pernah punya murid, orangnya gagah, gede, tinggi, suaranya bagus. Wong dulu pernah jadi vokal anak-anak main hadroh itu. Karena pergaulan, ia ikut dulu di SCTV kan ada istilah penonton alay itu loh, yang acara musik yang awalnya ikut itu. Lama-lama jadi tukang bawain alat-alat syuting. Lama-lama tadi tukang make up artis. Sekian tahun yang lalu saya pernah ketemu di jalan, ditegur sama dia, negurnya udah lambai. Hei Pak Ustadz, saya samperin, kirain mah dia ngeledek saya kan. Yan, kok kamu begitu? Ih Pak Ustadz, dulu gak begini loh nih bocah. Begitu udah duduk. Karena dulu murid saya ngaji, saya panggil duduk sambil ngobrol. Calang rokoknya udah beda. Kalau dulu kan laki dulu, sekarang begini. Udah perempuan. Kok bisa begini nih gimana? Dulu kamu itu laki bener, gagah orang. Ya tadi dia cerita. Berarti kan penyakit ini bisa nular. Terus kasus berikutnya, itu adik kelasnya anak ini. Itu dari dia kalau istirahat di sekolah, itu ia lebih senang main dengan yang temannya perempuan daripada yang laki-laki main bola, main apa enggak. Justru di tasnya itu pun pernak-perniknya itu. Kalau laki biasanya kan gambar Superman, Spiderman. Lah ini enggak, Hello Kitty. Ya, kalau Barbie enggak, yang saya lihat saya itu Hello Kitty saya ingat. Lah kemudian orang tuanya saya kasih tahu, malah marah, enggak terima, sampai-sampai mau dilaporin polisi karena dituduhnya apa ini namanya, ya wes pokoknya enggak bagus lah. Terus saya bilang, Pak, saya sebagai pendidik hanya sekedar mengingatkan. Takutnya ini nanti kalau keterusan imbasnya ke anak bapak sendiri. Kata dia, itu urusan saya. Ya wes terserah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada anak yang seangkatan ini lebaran main ke rumah. Nanya ke saya, Pak, inget gak anak yang dulu pernah bapak tegur, bapaknya gak terima? Iya. Kemarin Pak, neneknya cerita dia pacaran ya tadi Agus sama Yanto.
perilakunya udah bisa dilihat dari kecil. Ya, makanya kalau kita punya anak laki, ya wis kasih mainannya yo tembak-tembakan, mobil-mobilan. Kalau perempuan ya boneka, biar laki kelihatan laki, perempuan kelihatan perempuan. Jangan sampai Laura. Ngerti Laura? Lanang ora wadon ora. Kalau siang namanya Sobirin, kalau malam Sabrina. Kalau siang namanya Indra, kalau malam Indri, wes hati-hati. Monggo. Ibu-ibu kalau jalan-jalan itu kan, pada pipis. Nah, kadang suka ngantri. Nah, di kamar mandi itu kadang-kadang kita suka bareng kosong nih. Pipis bareng-bareng. Ngantri. Iya. Nah, ya wes yang penting sebisa mungkin tetap nutup, nggak dibuka biak. Lah ya sebisa mungkin caranya, walaupun seandainya kebuka biak ya jangan dilihat, wong ya punya sendiri-sendiri kok. Lah iya, seandainya terpaksa, memang terpaksa. Yo wes, wong ya punya sendiri-sendiri ya ngapain dilihatnya. Ya iya, sama-sama punya. Lah iya, biar sama-sama perempuan, sama-sama laki, wis. Di sini nih Rasulullah kan bilang tuh, kasyifani aurataini yatahaddasani. Yang dua-duanya itu membuka auratnya, dua-duanya itu ngobrol. Fa innallaha, itu lanjutannya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang kutu ala dzalik murka, marah terhadap perilaku kayak begitu. Yo kalau memang terpaksa ya tadi jangan diliatin. Ayo, nah kalau kelihatan kan beda kasus yo. Allahu Rabbi walillahil hamd. Ini beberapa hadis yang berkenaan tentang adab buang air besar maupun kecil dan juga istinja. Ma yuqalu qabla dukhul wallahu a'lam bissawab.